Baik, selamat malam Pak Lutfi, selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan pengalaman pengguna. Selamat datang di video presentasi final project dari kelompok 2. Pada video kali ini, kami akan memaparkan proses perancangan Loss Hub, sebuah sistem manajemen barang hilang dan temuan berbasis user center design yang dirancang khusus untuk lingkungan Philcom. Next. Baik, seperti yang tampil pada layar, tim peneliti dan desainer kami beranggotakan 4 orang, yaitu Edgar, saya sendiri Fayas, Willy, dan Jason. Bersama-sama, kami membedah siklus desain mulai dari tahap penemuan masalah melalui riset lapangan hingga pembuatan purwarupa akhir. Next. Baik, next. Proyek ini berangkat dari keresahan nyata yang terjadi di kampus. Dari observasi awal, kami menemukan 2 kendala struktural utama. Pertama, fragmentasi informasi. Info barang hilang seringkali tersebar sporadis berbagai grup angkatan tanpa adanya single source of truth. Yang kedua, inefisiensi administrasi. Seperti yang terlihat pada ilustrasi, pencatatan oleh petugas keamanan masih menggunakan buku manual. Hal ini membebani petugas rentan human error dan menyulitkan pelacakan data. Next. Oke, berangkat dari kendala tersebut, kami merumuskan problem statement kami. Bagaimana kita dapat merancang sistem manajemen yang akuntabel dan terverifikasi bagi petugas keamanan, namun tetap meminimalisir friksi sehingga mudah diakses oleh mahasiswa. Next. Oke, secara metrik objektif, rancangan kami berfokus pada 3 tujuan utama. 1. Meningkatkan persentase pengembalian barang. 2. Mereduksi beban administratif petugas fakultas melalui digitalisasi. Dan 3. Menciptakan ekosistem kampus yang aman dan terpercaya. Next. Next. Nah, untuk memastikan desain kami tervalidasi, kami mengadopsi pendekatan riset kualitatif. Kami turun langsung melakukan interview dengan metode in-depth dengan stakeholder utama, yaitu petugas keamanan Philcom. Kami juga melakukan observasi kontekstual terhadap alur mahasiswa saat menitipkan dan mengklaim barang. Next. Nah, dari riset tersebut, kami menyintesis 4 pain points utama, yaitu pertama, masalah waktu. Mahasiswa enggan melapor karena birokrasi manual yang lama di sela jadwal kuliah. Nah, yang kedua, informasi. Terjadinya asimetris info antara penemu dan pencari barang. Yang ketiga, keamanan. Petugas cemas memberikan barang ke orang yang salah. Dan yang terakhir, yaitu keempat, inventaris. Menumpuknya barang yang bertuan di pos keamanan. Next. Nah, merespon pain points tersebut, kami menerjemahkannya ke dalam 4 kompetitor ini. MyATS Lost and Found UMM, iLost, dan Repo App. Next. Baik, selanjutnya untuk bagian analisis. Jadi pertama-tama di sini kami menampilkan untuk user persona. Jadi user persona ini kami buat ada 3 jenis, yaitu untuk mahasiswa yang bertindak sebagai penemu, lalu ada mahasiswa yang kehilangan barang, dan satpam selaku pihak yang menjembatani kedua jenis mahasiswa ini, di mana memang user persona ini berfungsi untuk menjadi gambaran awal kami dalam memperkirakan apa saja yang menjadi kebutuhan dan beberapa traits atau karakter yang mungkin muncul dari calon responden yang memenuhi ketiga jenis persona ini, yang nanti akan kami gabungkan juga informasinya dengan proses interview. Lalu berikutnya berkaitan dengan user skenario. Jadi untuk user skenario sendiri di sini kami bagi jadi 3 skenario besar yang sangat mungkin untuk dilakukan melalui sistem kami, yaitu yang pertama mengenai penemuan barang. Jadi ini berkaitan dengan yang mahasiswa penemu tadi. Dia bisa menggunakan fitur Snap and Go, lalu bisa juga memanfaatkan location tagging, jadi supaya pelaporan bisa dilakukan dengan cepat. Jadi barang dan lokasinya bisa langsung disampaikan melalui sistem. Berikutnya untuk yang pencarian, ini untuk mahasiswa yang kehilangan barang itu bisa langsung mencari melalui dashboard yang memang sudah didukung dengan location base. Jadi kalau cocok, nanti sistem bisa langsung mengirimkan notifikasi beserta kode tiket klaim digitalnya.
Lalu yang berikutnya ini skenario serah terima ini memang melibatkan semua jenis pengguna tadi. Jadi mahasiswa yang merasa kehilangan bisa menuju ke pos lobby dan menunjukkan QR code tadi. Lalu dari pihak Satpam selaku guardiannya bisa melakukan pemindaian atau scanning ke kode tersebut untuk memverifikasi barangnya, dan kalau memang cocok ya bisa diserahkan ke yang bersangkutan seperti itu. Lalu berikutnya ini untuk empathy map. Nah, empathy map ini sama seperti tadi, ia juga dibagi berdasarkan 3 role. Jadi di dalam empathy map sendiri ini kami bagi jadi 6 bagian, yaitu masing-masing itu ada yang pertama, apa yang bisa dirasakan oleh sense pendengaran manusia, lalu berikutnya sense yang bisa dilihat, berikutnya apa yang bisa diucapkan dan dilakukan, yang keempat itu yang bisa dipikirkan dan dirasakan, kelima itu rasa yang mungkin kurang nyaman ya, perasaan kurang nyaman, dan yang keenam adalah apa yang bisa diraih oleh masing-masing jenis pengguna seperti itu. Lalu berikutnya berkaitan dengan insight statement. Jadi ini yang menjadi salah satu beberapa poin penting juga yang nanti mendasari pembuatan prototipe dan hasil-hasil ke depannya. Jadi kami merasa dan melihat berdasarkan pengamatan juga dan interview kalau memang mahasiswa itu memiliki jadwal yang padat, jadi fitur step and go yang selesai di bawah 1 menit ini dapat membantu untuk menekan hambatan waktu di saat akan melaporkan. Lalu berikutnya untuk pencarian yang menggunakan katalog digital terpusat itu, lalu disupport juga dengan filter lokasi yang presisi ini juga sangat membantu tentunya. Lalu kami juga memanfaatkan SSOUB ini sebenarnya untuk verifikasi digital, jadi ini membantu untuk validasi supaya mengurangi waktu validasi kepemilikan yang kalau tidak menggunakan ini harus dilakukan secara instan. Lalu yang terakhir adalah kalau misalnya tidak ada pengingat visual itu ada kekhawatiran nanti miss di pencocokan penerima dan pelapor. Jadi kalau misalnya ada dashboard yang bisa untuk melihat siapa pelapornya, nanti untuk saat terima serah dari barangnya bisa dilakukan dengan lebih presisi dan akurat. Berikutnya untuk how might we, jadi ini sebenarnya bagian dari cara kami untuk memposisikan diri di user persona dan di posisi dari calon-calon responden. Intinya semuanya berkaitan dengan bagaimana untuk mempermudah dalam melakukan proses penyerahan, penerimaan, dan penjembatanan yang dilakukan oleh si satpam ya, seperti itu. Lalu berikutnya ini ada user journey, sama ini user journey-nya juga dibagi berdasarkan 3 role. Jadi user journey ini kami di bagian pertamanya ada user steps-nya. Jadi ini bagaimana masing-masing jenis user menyelesaikan apa yang menjadi peran mereka ya. Jadi kalau yang penemu ya, jadi bagaimana dia bisa menemukan, lalu menampilkan barangnya di sistem, mengantarkan, lalu menyerahkan ke satpam supaya bisa dilanjutkan ke si penerima. Lalu untuk yang user yang merasa kehilangan, yang bagian mahasiswa hilang, itu jadi dia bisa melakukan pertama kayak mencari tahu barangnya benar-benar hilang atau tidak dan mengkonfirmasi kalau memang barangnya hilang. Lalu dia akan mencari melalui aplikasi ini, lalu bisa melakukan proses untuk penarikan barang yang sesuai melalui satpam tadi. Dan untuk yang ketiga, untuk si satpam, jadi dia bisa menerima laporannya, lalu dia bisa menyimpan barangnya setelah diserahkan oleh mahasiswa yang founder, lalu bisa melakukan konfirmasi ke mahasiswa yang loser tadi kalau memang ada yang mencari barang yang sudah dilaporkan, baru setelah itu diverifikasi dan diserahkan ke mahasiswa yang bersangkutan. Baik, selanjutnya untuk bagian implementation, next. Nah, dari ini merupakan IDE validation untuk sistem Lost Hub sendiri, yaitu
Ada yang pertama Digital Handover System dan Snap and Go. Untuk yang kedua Partial Info Catalog dan juga Location Based Dashboard. Yang ketiga ada Two-Way Verification yang terintegrasi dengan Single Sign Authentication-nya UB. Dan juga ada terakhir yaitu Dashboard Manajemen bagi petugas. Next. Nah, ini merupakan user flow atau interaction map bagi seluruh user, di mana seluruh user ini bisa login. Next. Ini merupakan alur untuk bagaimana seorang mahasiswa bisa mengambil barang mereka yang udah hilang. Next. Nanti untuk flow dari Snap and Go untuk si mahasiswanya. Next. Selanjutnya ini merupakan flow di mana cara petugas menerima barang yang hilang tadi. Next. Nah, ini untuk terima klaim bagi role petugas. Next. Ini untuk input barang ke dalam dashboardnya. Next. Nah, untuk selanjutnya adalah information architecture dari role mahasiswa, di mana untuk mahasiswa sendiri ini terdapat dashboard, riwayat klaim, lapor barang hilang, dan juga profile. Next. Selanjutnya untuk information architecture bagian petugas terdapat dashboard, history barang, dan juga profile dari petugas sendiri. Next. Selanjutnya adalah bagian dari prototype, dimana ini merupakan desain sistem dari Lost Hub itu sendiri. Untuk tipografinya kami menggunakan font plus Jakarta Sans dan juga color palette berwarna biru. Slate. Next. Ini merupakan desain low fidelity wireframe untuk tahap awal dalam perancangan sistem Lost Hub. Next. Selanjutnya ini merupakan high fidelity wireframe yang telah dikerjakan untuk menampilkan representasi tatap muka yang realistis dan juga mendekati produk akhirnya. Next. Ini merupakan halaman high fidelity buat bagian desktopnya. Next. Nah, selanjutnya ini merupakan marketable mockup, di mana ini merupakan representasi visual yang dirancang untuk menyerupai dan juga memasarkan produk dari si Lost Hub itu sendiri. Next. Oke, jadi kita masuk ke bagian testing. Jadi untuk instrumen testing yang kita gunakan di sini ada Moderate Usability Testing, yang dimana kita menggunakan MES untuk melakukan proses testingnya, dan kemudian kita untuk matriks penilaian kepuasan pengguna kita menggunakan SUS scoring. Oke, jadi itu skenario sendiri kita bagi jadi 2 role ya, sesuai role dari tadi, mahasiswa dan juga satu untuk petugas. Jadi itu masuk sendiri kita ada 5 skenario. Yang pertama login, kemudian kita ada klaim barang, terus melihat riwayat klaim, kemudian fitur Snap and Go yang dimana itu tadi pelaporan instan, dan juga melakukan cek profile dan juga logout. Dan dari satu petugas sendiri ada login, history claim, menerima klaim barang, kemudian menerima barang dari Snap and Go, kemudian input manual, barang temuan, dan juga melakukan profile dan juga logout. Seperti yang tadi dijelaskan di user flow tadi. Nah, kemudian dari tadi kita udah ngelakuin testing, kita dapat hasilnya nih dari mahasiswa ini udah oke banget. Jadi tidak ada masalah atau kendala yang gimana-gimana banget. Tapi kalau dari petugas sendiri, ada satu masalah minor yang dimana terkait dengan UX lighting, yang dimana ketiga tombol utama yang tadi ada di dashboard itu bermasalah di penulisan kata-katanya. Nah, yang ini, jadi terima klaim, terima barang, dan input barang. Jadi bagi user ini membingungkan. Jadi ini untuk klasifikasi kita masukin di minor sensitive problem severity kedua, karena berdasarkan pengamatan kami ketika melakukan testing itu, user ada keraguan sedikit untuk menekan tombol ini, dan sedikit membingungkan, ini kan terima, jadi dia nabrak dan juga bikin cognitive overload yang lumayan gitu. Nah, kemudian untuk matriks secara kuantitatifnya kita pakai MES Usability Score juga. Dari mahasiswa sendiri dapat 94, dan dari petugas sendiri kita dapat 93. Ya, ini skornya kurang lebih sama, dan hasilnya juga udah lumayan memuaskan. Kemudian di sini SUS scoring-nya untuk mengukur kepuasan dari mahasiswa sendiri 93, yang dimana ada dalam kategori A, Best Maintainable. Dan untuk petugas 87 dengan kategori A, Excellent. Nah, jadi dari testing tadi kita ngelakuin iterasi, kita ngelakuin perbaikan dari yang sebelumnya seperti ini, terima klaim, terima barang, itu barang.
kita perjelas writing-nya agar lebih berbeda gitu, lebih distinct dan juga lebih jelas untuk ditekan gitu. Dari ini verifikasi klaim, terima barang temuan, dan input barang manual. Jadi ini ada pembedanya juga. Nah, kita masuk aja langsung ke demo prototype. Oke, kita dari user mahasiswa dulu ya. Jadi di sini ada halaman splash screen ini. Kita masuk aja login pakai SSOB. Nah, ini halaman dashboard-nya. Terus ini halaman lapor barang temuan. Ini halaman history. Jadi nanti history claim ini bisa di sini. Dan ini ada profile buat ngecek email kita, nama kita, foto profile, dan juga logout. Nah, ini nanti kalau secara teknis nanti dia bakal ngambil dari PP di Siam gitu. Nah, ini kita coba untuk ngeklaim barang. Nah, ini ada lokasinya, deskripsinya, kita klaim. Nah, anggaplah ini udah scan sama Sapam kan. Nah, ini kami berhasil. Kita juga bisa nyari di sini. Terus kita coba nambah ini barang temuan. Kita coba anggap tadi itu foto. Kita ngisi input field-nya. Kita lanjutin, terus kita kasih QR tadi ke Sapam tadi. Di Sapamnya scan, nanti dia katanya masuk gitu. Di situ, sini bisa log juga. Nah, kemudian kita lanjut ke yang user yang petugas. Nah, ini halaman loginnya. Oke, nah ini halaman dashboardnya. Ini kita juga tadi kan testing kita udah ini pakai yang hasil yang final banget yang udah diiterasi perbaikannya. Nah, ini buat history barang. Terus ini ada daftar barang temuan. Kita coba ini ngelakuin 3 aksi utamanya. Kita coba verifikasi klaim. Nah, anggaplah ini nanti Sapamnya punya kayak alat scan gitu. Kayak alat scan yang di kasir itu buat QRIS. Nah, ini kita pakai buat di sini juga. Jadi biar mempermudah gitu. Nah, downloading dulu. Nah, ini ada halaman konfirmasinya. Ditemukannya lokasi, deskripsi, dan juga barangnya. Diklaimnya oleh siapa gitu. Nah, kita bisa terima, bisa tolak juga. Nah, ini yang diterima. Kita kembali ke dashboard, terus terima barang temuan. Ini prosesnya mirip, cuma tujuannya beda gitu. Ini kan buat terima barang. Yang tadi itu buat ngeklaim. Nah, tampilan juga masih sama gitu. Tapi ini ditemukan gitu. Kita terima, terus kita balik dashboard. Nah, ini buat input barang manual. Jadi misalnya orang yang bukan orang Philcom, yang nggak tahu cara makainya tuh bisa langsung ngasih ke security. Nah, security-nya inputin manual. Bisa masukin foto, judulnya, lokasinya, terus deskripsi barangnya gitu. Submit juga. Nah, itu barang langsung di-input. Oke. Jadi untuk demo UI, itu aja. Dan kemudian untuk pembagian tugas sendiri kita seimbang. Jadi penjelasan yang tadi itu sebenarnya untuk keperluan presentasi aja. Jadi untuk istilahnya pembagian tugasnya kita udah benar-benar fair gitu. Oke, jadi itu aja dari pemaparan presentasi kelompok kami dan juga demo UI untuk Close Hub dari kelompok 2. Kami pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.